Jadi dia waktunya adalah merupakan waktu yang digunakan untuk kerjasama. Nah, berarti kalau misalkan mereka bekerja sama, maka waktunya itu T seperti, jadi satu pekerjaan dilakukan bersama-sama, 1/T itu sama dengan 1/T1. T1 itu adalah waktu orang pertama, ditambahkan dengan 1/T2 waktu orang kedua. Kalau misalnya ada 2 orang. Kalau lebih ya berarti jadinya adalah 1/3 tambah 1/4, tergantung berapa banyak orang yang bekerja dalam tim tersebut. Gitu ya. Jadi gampang. Jadi kalau waktu kerja sama atau waktu gabungan berarti 1/T sama dengan 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 sampai dengan tambah 1/N. Nah, nanti jawabannya harus dalam bentuk T, bukan 1/T. Jadi kalau misalkan 1/T sama dengan 5/12 berarti T-nya adalah balikkan 12/5. Gitu ya. Nah, kita buat di sini contoh langsung. Misalnya adalah contoh soal yang nomor 1. Nah, dari sini diketahui bahwa Andi dapat menyelesaikan soal dalam waktu 6 jam, sedangkan Budi dapat menyelesaikan soal dalam waktu 4 jam. Jika mereka mengerjakan soalnya bersama-sama, jadi ada kata kunci di situ bersama-sama, maka yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, tentunya kalau misalkan logikanya pasti waktunya akan lebih cepat. Kan gitu ya, karena dia kerja sama. Berarti waktunya pasti akan kurang dari 4 jam bahkan di waktu yang tercepat. Budi kan lebih cepat dibandingkan dengan Andi. Nah, berarti kalau misalkan kita buat, maka nanti jadinya adalah 1/T, nilainya adalah sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/4 gitu ya. Berarti nanti tinggal samakan penyebut saja, berarti penyebutnya adalah 12. Kalau 12 berarti di sini adalah 2 ditambahin sama 3 gitu ya. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 5/12. Itu seperti. Nah, berarti yang ditanyakan kan T. Berarti T sama dengan 12/5 jam. Nah, kalau misalnya ada opsinya, biasanya 12/5 jam itu nggak ada di dalam opsi. Dia misalnya berapa jam, berapa menit gitu ya, kita ubah. Berarti nanti kalau misalkan 12/5 jam, berarti nanti nilainya 12 dibagikan dengan 5. Maka nilainya dapatlah di sini 2 jam gitu ya. Lalu kemudian 2/5 menit. Oke, berarti 2/5 menit. Menitnya berarti nanti di sini 60. Dikali lagi sama 60. Berarti ini ke sini berarti 12 ya. Berarti jadinya adalah 2 jam 24 menit. Gitu ya. Ini dalam bentuk menitnya. Oke, biasanya kalau misalkan ada opsi pilihan jawaban, berarti ya jawabannya adalah 2 jam 24 menit. Bisa? Oke, next kita lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua, Yesi memerlukan waktu 3 jam lebih lama untuk mengecat pagar dibandingkan dengan Mira. Lalu ketika bekerja bersama, keduanya dapat mengecat pagar dalam waktu 2 jam. Jadi ini adalah sudah bekerja sama ya. Berapa waktu yang diperlukan Yesi dan Mita untuk mengerjakan pagar tersebut jika keduanya bekerja sendiri-sendiri. Dibalik berarti konsepnya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah waktu bersama, kalau sekarang waktu bersamanya sudah dapat, yang ditanyakan adalah waktu sendiri-sendiri. Berarti nanti dari sini ya kita misalkan dulu waktu yang dibutuhkan oleh si Mira misalnya ya. Berarti nanti di sini adalah saya buat aja M, kependekan dari nama dia. Lalu kemudian waktu yang dibutuhkan untuk Yesi berarti katanya adalah 3 jam lebih lama dibandingkan dengan Mira. Berarti M ditambahin sama 3. Dah. Lalu kita buatlah di sini 1/T sama dengan gitu ya 1 per waktu yang dibutuhkan Mira ditambah 1 per waktu yang dibutuhkan oleh Yesi. Berarti seperberapa? 1/2 jam, karena kalau mereka bersama-sama bekerja berarti 2 jam. Seperti M berarti 1/M ditambah dengan 1/M ditambah 3.
Dah, tinggal kecepatan aljabar saja. Berarti samakan penyebut. Berarti 1/2 sama dengan, kalau disamakan penyebutnya, berarti M dikali M ditambah 3. Lalu kemudian yang di atas adalah M tambah 3 tambah M, gitu ya. Nah, berarti tinggal kali silang. Kalau dikali silang 1 kali ini berarti M. Langsung aja saya buat M kuadrat karena M kali M ditambah M kali 3 berarti 3M. Sama dengan kalau yang di sini kan berarti nilainya adalah 2M ya. 2M tambah 3 kali 2 berarti 2 kali 2 4M ditambah 3 kali 2 berarti nilainya adalah 6. Susun menjadi persamaan kuadrat. Berarti nanti nilainya menjadi M kuadrat dikurang M dikurang 6 sama dengan 0. Faktorkan. Berarti nanti di sini adalah M kurang 3, lalu kemudian M ditambahin sama 2. Pas ya? Berarti diperoleh M-nya adalah 3 jam, lalu kemudian M-nya adalah minus 2. Nah, di sini tidak memenuhi. Kenapa? Karena M itu adalah representasi daripada waktu. Berarti waktu kan tidak bisa minus dia. Berarti yang diambil adalah 3. Nah, berarti sudah terjawab dong. Berarti waktu untuk si Mira itu adalah 3 jam. Nah, kalau misalnya waktu Miranya 3 jam, berarti waktu yang dibutuhkan oleh si Yesi untuk mengecat pagarnya itu adalah tambah 3 lagi, berarti 6 jam. Gitu ya. Inilah jawabannya. Oke. Bisa? Bisa, Nak? Bisa, Sir. Bisa ya. Next. Bisa, Yang ketiga. Yang ketiga, gimana ini? Ini mesin. Mesin pompa merek A dapat mengisi penuh satu tangki air dengan kapasitas 100 liter dalam waktu 15 menit. 100 liter waktunya 15 menit. Sedangkan mesin B mengisinya 200 liter 24 menit. Dalam berapa menit dapat terisi penuh satu tangki dengan kapasitas 100 liter jika mesin pompa A dan mesin pompa B digunakan bersama-sama? Oke, berarti kan masalahnya hanya di mesin pompa B. Karena di sini 200 liter ya. Berarti nanti kalau yang pompa A nggak masalah ya karena dia sudah 100 liter 15 menit. Berarti waktu untuk si A itu adalah 15 menit per 100 liter. Oke. Nah, waktu untuk si B berarti kalau dia saya ubah per 100 liter berapa menit, Nak? Ini kan 224 menit. Kalau dia 100 liter berarti berapa menit? 12. 12 gitu ya. Jadi kita butuhnya yang 12 ini yang bukan 24-nya. Gitu. Oke, kenapa? Karena kan tujuannya adalah mengisi yang 100 liter. Nah, itu juga ya. Jadi kalau misalnya nanti pun yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan jika 50 liter ya berarti dua-duanya harus diubah. TA-nya harus diubah, TB-nya juga harus diubah. Kenapa? Karena tujuan dia adalah mengisi sebuah tempat atau drum atau apapun itu yang kapasitasnya adalah 50 liter misal. Oke, balik ke soal. Berarti jadi sini adalah seperti sama dengan 1/15 menit aja ya. Nanti kita berarti jawabannya dalam menit ditambah dengan 1/12 menit. Berarti nanti nilainya adalah per berapa ini? 60 ya. 60 bagi 15 itu 4 ditambah 60 bagi 12 itu 5. Berarti nilainya adalah sama dengan 9/60 menit. Oke, itu dalam bentuk seperti. Berarti T-nya adalah 60/9 menit. Oke, nah biasanya juga di sini tidak akan ada jawaban versi yang kayak gini. Berarti dia menit, ubahlah dia juga ke detik. Berarti 60/9 dapat berapa menit itu? Dapatnya adalah 6 ya, 6 menit. Kalau 6 kali 9 berarti 54. Berarti di sini adalah 6/9 dikali lagi sama 60 detik gitu ya. Berarti ini bisa habis jadinya adalah 23. Ini juga bisa habis jadinya adalah 20 kali. Oke. Berarti 6 menit gitu. Lalu kemudian di situ adalah 40 detik. Oke.
Nah, kan jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan waktu tercepat. Si B ini adalah waktu tercepatnya 12 menit. Tapi ketika mereka digabung, maka jawabannya menjadi 6 menit 40 detik. Oke. Next. Nomor 4. Jika A dan B bekerja bersama, mereka dapat menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Lalu kemudian jika B dan C bekerja bersama, mereka dapat menyelesaikan waktunya 3 hari. Jika A, B, C bekerja bersama, mereka dapat menyelesaikan waktu 2 hari. Apabila mereka sendiri-sendiri, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan B untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Banyak dari siswa sebelum-sebelumnya itu membuatnya adalah A tambah B sama dengan 4. Bukan gitu. Karena kan waktu berarti jadinya adalah 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/4 gitu ya cara menuliskan untuk kalimat pertama dalam bentuk matematisnya. Lalu kemudian untuk kalimat yang kedua berarti 1/B ditambah 1/C itu nilainya adalah sama dengan 1/3. A, B, C bekerja bersama berarti 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C nilainya adalah 2 hari setengah. Nah, baru kemudian yang ditanyakan adalah B-nya berapa. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau misalnya B-nya berapa, ya berarti ubah semuanya dalam bentuk B. Berarti kalau misalkan saya buat di sini, berarti 1/A itu adalah 1/4 dikurang 1/B. Lalu kemudian untuk yang di sini berarti 1/C itu nilainya adalah 1/3 dikurangin sama 1/B. Gitu ya. Baru kita substitusi kemana? Substitusi ke sini. Oke, berarti 1/A. 1/A berarti nanti nilainya itu tadi adalah 1/4 dikurang 1/B. Ditambah 1/B, ya udah berarti tambah 1/B. Ditambah 1/C. 1/C-nya adalah 1/3 dikurangin sama 1/B. Sama dengan setengah. Habis, berarti 1/B-nya pindah, tinggal berarti 1/B. Itu nilainya adalah sama dengan 1/4 ditambah 1/3 dikurang gitu ya setengah. Berarti kalau samakan penyebut berarti penyebutnya adalah 12. Berarti di sini 3, 4, 6. Berarti 3 tambah 4, 7. 7 kurang 6 berarti nilainya adalah sama dengan 1/12. 1/B sama dengan 1/12 berarti jika B bekerja sendiri maka dia akan menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 12 hari. Gitu. Jadi jauh lebih lama. Nomor 5. Gimana? Sebuah mobil menempuh 75% perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan tersebut adalah 40 km per jam. Berapakah kecepatan mobil dalam kilometer per jam dalam perjalanan 25% terakhir? Oke. Ya. Berarti ini soal yang pernah dikeluarkan. Lihat di sini adalah kecepatan rata-rata. Oke. Ingat bahwa konsep kecepatan itu adalah jarak dibagikan dengan waktu. Ya, jadi bukan rata-rata pertama ditambah dengan rata-rata kedua bagi 2, enggak gitu. Oke, maka kecepatan rata-rata juga mengikuti perumusan itu. Berarti S1 ditambah S2 untuk jarak total karena di sini ada 2. Ya, dibagi 2 dia 75% dan 25%. Berarti S1 untuk jarak yang 75%, S2 untuk jarak yang 25%. Per T1 ditambah T2 kan waktunya berbeda. Masalahnya adalah S-nya tidak diketahui, T-nya pun tidak diketahui. Ya, yang diketahui hanya kecepatannya saja. Gitu. Kecepatan siapa? Kecepatan daripada yang pertama, mobil itu di 75% dan kecepatan rata-rata dia. Berarti kecepatan untuk yang 25% itulah yang ditanyakan. Maka ingat bahwa kembali ke konsep, jadi hati-hati. Ya, karena beberapa jawaban di Google, kalau misalnya kalian search di Google, itu salah. Oke, berarti nanti gimana caranya? Berarti yang kita logikakan adalah lihat, di 50, kan dia 50 nih. Kecepatannya sama dengan, jadi misalnya jarak totalnya adalah misalnya S ya, S itu misalnya adalah jarak total.
Oke, jarak total itu ya berarti S itu adalah S1 yang 75% ditambah dengan S2. Gitu. Oke, jadi S adalah jarak totalnya. Nah, berarti nanti dari sini menjadi 75%. 75% berarti itu kan nilainya adalah sama dengan 3/4 gitu ya. Sedangkan 25% itu berarti nilainya adalah 1/4. Oke, berarti jadi S-nya gimana? S-nya kan berarti 3/4 dari S dari jarak total dibagi dengan T1. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah kecepatan untuk yang 25%. Berarti ya kita buat aja V2 sama dengan 1/4 S per T2 gitu. Totalnya berapa? Totalnya 40. Berarti 40 ini artinya apa? Artinya ya S1 tambah S2 gitu ya. Berarti S total kan dia per waktu. Waktu total berarti T1 ditambahin sama T2. Oke, berarti kali silang. Kalau dikali silang berarti 40 dikali T1 ditambah T2 itu nilainya adalah sama dengan S. Maka kita ubahnya kemana? Kita ubah ke T1 dan kita ubah ke T2. Persamaan ini. Berarti hanya tukar tempat gitu ya. Berarti dari sini nilai daripada T1 itu nilainya adalah 3/4 S per 50. Sedangkan nilai daripada T2 itu nilainya adalah 1/4 S per V2. V2 itulah yang menjadi pertanyaan. Oke, berarti tinggal substitusi ke dalam persamaan ini. Berarti jadinya 40 dikali T1. T1-nya berapa? 3/4 S per 50 ditambah T2 1/4 S per V2 sama dengan S. Dah, kalikan masing-masing. Kalau dikalikan masing-masing sebenarnya bisa saling menghabiskan. Cuman saya tulis saja di sini 40 kali 3/4 S per 50 ditambah 40 kali 1/4 S per V2 sama dengan S. Ya, berarti habiskan yang mana bisa dihabiskan? Ini habis, lalu kemudian ini habis, ya kan? Lalu mana lagi? Ini habis, tinggal 10. Lalu yang mana lagi? S. Ini kan berarti bisa dibagi S. Kalau bagi S berarti S-nya habis, S-nya habis, dan S-nya habis tinggal 1, bukan 0 ya. Jadi sama dengannya adalah sama dengan 1. Berarti nilainya berapa? 3/5. Oke, 3/5 ditambah, nah ini berarti jadinya adalah 10 per V2. 10 per V2 itu nilainya sama dengan 1. Berarti kan tadi pertanyaan V2 ya, berarti 10 per V2 itu sama dengan 1 kurang 3/5. 1 kurang 3/5 maka nilainya adalah 2/5. Karena 1 itu 5/5. Berarti 10 per V2 sama dengan 2/5. Maka jadinya adalah ini habis kan, atau mau kali silang langsung juga boleh, mau dihabiskan kayak gini juga boleh. Ini 5, ini 1, kali silang berarti jadinya V2 itu nilainya adalah 5 kali 5, 25. So jawabannya adalah C. Ya, gitu. Jadi ingat konsepnya bahwa di sini adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata mau apapun dia, hubungan kecepatan, jarak, dan waktu, bahwa kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Oke, cukup panjang di soal yang nomor 5. Nomor 6. Oke, nomor 6 ini gimana? Ya, ini juga soalnya tidak biasa, mirip-mirip seperti perbandingan, tapi menyelesaikannya nanti tidak dengan cara perbandingan. Oke, coba. Perbandingan yang biasa ya. Karena di sini adalah sebuah pembangunan jalan akan selesai dikerjakan 40 pekerja, waktunya 20 hari. Jika setelah 12 hari bahan habis, stop kan dia berarti, lalu pekerjanya libur lagi selama 3 hari. Maka berapa banyak pekerja harus ditambah agar pekerjaan tersebut selesai 1 hari lebih cepat? Nah, biasanya kita langsung ngebandingin nih. Ngebandingin antara pekerja sama hari kerja. Ya kan? Lalu kemudian jenis daripada perbandingannya adalah perbandingan yang berbalik nilai. Tapi pada kasus ini akan jauh lebih sulit kalau misalnya kita menyelesaikan dengan cara itu. Jadi caranya adalah kita lihat total pekerjaannya itu berapa bagian. Oke, jadi saya buat nih total pekerjaan. Nah, total pekerjaannya di mana cara mencarinya? 40 pekerja, 20 hari. Berarti kan dari sini adalah 800 bagian.
Jadi ada 800 bagian pekerjaan yang harus diselesaikan. Gitu, kira-kira itu. Ya. Lalu kemudian 12 hari, berarti sini apa? Yang selesai. Nah, yang selesai, yang dikerjakan oleh 40 pekerja selama 12 hari, berapa bagian? Berarti nilainya adalah 480 bagian. Oke, kita kurangkan. Inilah sisa pekerjaannya. Oke, berarti di sini sisa, kan gitu ya. Sisa pekerjaan yang harus dia selesaikan adalah sebesar, berapa nih? 320 bagian. Oke, sisa pekerjaannya. Nah, yang 320 bagian ini dikerjakan berapa hari? Pertanyaannya itu, kan gitu. Berarti kan 20 hari. Udah kerja dia 12 hari. 12 hari nih kerja. Sisa 8 hari. Ya kan, 8 hari lagi. Udah 8 hari lagi ternyata libur lagi, kan nggak kerja di situ. Berarti 0 kan bagiannya, berarti kurang lagi lah di sini 3 hari. Berarti tinggal berapa? Tinggal 5 hari. Nah, 5 hari ternyata si pemilik, si bos misalnya, pinginnya selesainya 1 hari lebih cepat. Berarti nggak bisa 5 hari, kurang lagi sama 1 hari lagi. Berarti tinggal berapa hari? Tinggal 4 hari. Nah, inilah yang membuat pekerjaan tersebut harus ditambah orang. Karena kalau bekerja 40 orang nggak bisa. Gitu. Jadi yang 320 bagian harus diselesaikan 4 hari. Bagilah 4 untuk mengetahui pekerja. Jadi pekerjanya, banyak pekerjanya, ini banyak pekerja ya, belum tambahan. Banyak pekerja dia, berarti nilainya adalah 320 bagi 4. Nah, di sini saja saya bagi 4-nya. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 80. 80 apa? Pekerja. Nah, apakah jawabannya A? Salah. Kenapa? Karena yang ditanya adalah tambahan. Kalau dia tambahan berarti 40 orang pekerja ini masih kerja kok. Berarti kurangkanlah dia. Berarti nanti jadinya adalah tinggal 40 orang. Gitu. Jadi penyelesaiannya bukan seperti yang sebelumnya gitu di materi perbandingan. Makanya saya masukkan ke sini aplikasi karena dia berkaitan dengan kecepatan orang tersebut dalam menyelesaikan sebuah bagian besar dari pekerjaan. Oke, kira-kira paham? Paham, Sir. Paham ya? Oke, jadi hati-hati. Kadang soal ini mirip-mirip tapi ternyata langkahnya itu. Nah, pembelajaran TPS kuantitatif adalah untuk menimbulkan ide-ide itu. Oh, ternyata bisa juga ya diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Kalau misalnya kalian punya atau pernah membaca cara yang lebih cepat, oke, terapkan saja gitu. Karena yang paling tepat adalah cepat dan tepat gitu ya. Next, nomor 7. Nomor 7 ini hanya konsep abstrak saja. Oke, konsep abstrak ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada angka. Nah, kita coba. Berarti nanti dari sini adalah, ini kesimpulan sebenarnya di nomor 7. Jadi ini adalah merupakan soal terakhir. Oke, kesimpulannya gini. Seorang sendirian dapat menyelesaikan suatu pekerjaan J jam. Asistennya menyelesaikan K jam. Ya, jika mereka bekerja bersama-sama, berapa jamkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, berarti seperti gitu kan, sama dengan seper J ditambah dengan seper K. Oke, saya nggak teruskan. Kira-kira apakah jawabannya A, B, C, atau D? Iya, berarti jawabannya adalah D, benar. Good, itu dia ya. Itu. Jadi di sini adalah ya tinggal samakan aja penyebutnya nih. Berarti ini JK kan. Ini adalah J ditambah dengan K. Berarti ya T-nya balikkan JK per J ditambah dengan K. Thank you.